Oke, selanjutnya momen gaya atau biasa disebut dengan torsi. Torsi itu satuannya Newton meter. Kita buktikan terlebih dahulu untuk satuan Newton meter. Nah, momen gaya atau torsi itu merupakan kecenderungan gaya, ya, gaya itu F, dalam memutar suatu objek. Karena momen gaya ini nanti berhubungan dengan gerak rotasi, jadi ada hubungan gaya F yang memutar artinya gerak rotasi pada suatu objek, gitu. Secara matematis, torsi itu sendiri disimbolkan tau, ya. Tau sama dengan F dikali dengan L, ya, dikalikan dengan L. Atau L-nya bisa diubah dengan R, sama saja. Ini untuk tau. Tau itu sendiri, ya, dengan F kali L. F-nya, F harus tegak lurus dengan L. Harus tegak lurus. Bagaimana nanti kalau F-nya itu belum tegak lurus, jadi harus diluruskan. Contohnya, di sini ada sebuah batang. Batang ini diputar di poros. Porosnya saya kasih O. Ada gaya ke atas, di sini ada F1. Ya. Kemudian ada gaya ke sini, ya. Di sini F2. Diputar melalui pusat O. Jadi, nah, pada torsi itu nanti ada hubungannya dengan arah jarum jam. Kalau searah, ya, searah jarum jam, kita simbolkan positif, ya. Kalau berlawanan, jarum jam itu negatif. Kalau kebalikannya, misalkan yang searah jarum jam itu negatif, yang berlawanan itu positif, boleh nggak? Boleh, tapi harus selamanya pakai itu terus. Kalau pakai yang searah jarum jam positif, berlawanan negatif, berarti ke belakang pakai ini terus. Tapi kalau nanti searah itu negatif, berlawanan positif, ya pakai itu terus, harus konsisten. Nah, gimana nanti dengan hasilnya? Hasilnya itu sama, hanya arah positif dan negatifnya itu yang berbeda. Jadi tidak masalah, ya. Kalian perhatikan gambar F1. F1 diputar ke sumbu O. Maka perputarannya kemana? Nah, sini. Bagaimana ini? Arahnya searah atau berlawanan? Nah, begini, ya. Gini. Jadi bagaimana? Searah. Searah tadi apa? Positif. Jadi positif, ya. Kemudian F2. F2 itu sudah tegak lurus dengan L atau belum? Ini. Mana sih L-nya itu? Lihat, perhatikan. Dari F1 sampai O, ini ada L1, ya. Dari O sampai F2, ini ada L2. Nah, kalian lihat. Dari F mau memutar ke sumbu O atau ini pusat O, sudah tegak lurus belum F-nya dengan L? Sudah tegak lurus? Belum. Jadi harus dibuat tegak lurus. Kita kasih garis bantu di sini. Garis bantu di sini ini akan membentuk sudut. Jika kita luruskan kemana? Tegak luruskan ke atas. Jadi yang kita pakai yang ini, ya, yang kita pakai. Ini sudutnya di sini. Nah, tetanya, ya. Sudut tetanya di sini. Jadi maaf, sudutnya bukan di situ, sudutnya itu ini, antara garis F dengan gambar batangnya itu.
Ini ada theta. Nah, jadi untuk yang ke atas itu F-nya bagaimana? Yaitu F2 dikalikan sin atau cos. Nah, ingat materi matematika ya, pembelajaran matematika. Ini sudutnya. Kalau tak tanya ini F2, jadi di sini apa? Sini ini apanya sudut? Samping. Kalau samping pakainya cos, tapi kalau di sini perhatikan, ini sama dengan garis putus-putus di sini. Apanya sudut? Depan. Jadi depannya sudut apa? Sin. Sin theta. Jadi yang kita pakai sin theta. Untuk mencari torsi pada gambar batang ini, jadinya apa torsinya? Kita cari satu persatu. Pada S1 dulu ya. Tau 1 sama dengan F1 dikali L1. Apa tandanya tadi? Positif ya. F1 dikalikan L1 ya. Kemudian tau 2-nya bagaimana? F2 sin theta dikalikan. Nah, ayo perputarnya. Kemana perputarnya ini kalau ke sini? Ke sini ya. Lihat, berputarnya searah atau berlawanan? Berlawanan. Kalau berlawanan tadi apa? Negatif. Jadi ini tandanya negatif. Kita masukkan L-nya negatif, min L2 gitu. Dan seterusnya. Kalau tadi F-nya itu belum tegak lurus dengan L, jadi harus diluruskan. Yang ke atas pakainya apa? Sin gitu. Nah, arahnya bagaimana? Arahnya berlawanan jarum jam. Jadi kalau berlawanan negatif, maka L2-nya nanti negatif. Dimasukkan satu persatu, baru di total. Jadi sigmatonya bagaimana ya? Untuk sigmato, sama dengan tau 1 ditambah dengan tau 2. Itu sigma. Itu momen gaya dan torsi. Satuannya yaitu Newton meter. Sampai sini saya kira belum ada pertanyaan.